Lalu kita akan lanjut ke laporan keuangan. Setelah kita membahas neraca lacur, di sini kita akan membahas laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada 4 guys. Ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan neraca, dan laporan arus kas. Kita akan bahas pelan-pelan di laporan pertama ini, laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Mau itu pendapatan usaha, pendapatan sewa, pendapatan bunga, dan pendapatan lain-lainnya. Jadi yang ada di sini itu ada di soal neraca lajur ataupun di soal-soal berikutnya. Jadi yang ada di sini saja. Jadi pendapatan usaha itu berapa nominalnya, pendapatan sewa itu berapa nominalnya, dan pendapatan bunga itu berapa. Setelah itu kita akan jumlahkan pendapatan ini menjadi total pendapatan. Setelah itu kita akan masuk ke bebannya, akun beban. Tadi kan di sana ada beban biaya bahan kue dan catering, terus beban listrik dan telepon, beban iklan, beban gaji, biaya kerugian piutang, beban pecutan bangunan, pecutan kendaraan, beban pecutan kelengkapan. Jadi masuklah sini nominal-nominalnya. Maka di sini ada total beban dari total beban ini. Lalu terjadi laba bersih. Laba bersih ini 58 juta dikurang 46 juta, 58 juta 20 ribu dikurang 46 juta 50 ribu menjadi 11 juta 970 ribu. Itu adalah laba bersih yang terjadi di laporan laba rugi. Berarti dia mengalami keuntungan. Keuntungan bersihnya sebesar 11 juta 970 ribu. Oke, kita lanjut ke laporan perubahan modal. Di sini kita tulis modal awal per 31 Desember, modal awalnya kan 456.500. Labanya yang ada di laporan laba ruginya adalah 11.970.000. Nah, dia live-nya nggak ada di soalnya maupun di neraca lanjutnya, maka tidak usah ditentukan. Nah, terus habis itu perubahan modalnya kita tulis nih di sini 456.500 dikurang 11.970, hasilnya adalah 468.470.000. Itu adalah modal akhir 31 Desember untuk milik kita Cookies. Lalu kita lanjut ke laporan neraca. Di laporan neraca ini terbagi menjadi aktiva, yaitu aktiva terbagi menjadi 2, aktiva tetap dan lancar. Lalu ada utang, utang lancar, lalu ada modal. Kita bahas satu-satu ya. Di aktiva itu kita bahas pertama adalah aktiva lancar. Di aktiva lancar itu seperti kas, piutang usaha, piutang lain-lain, perlengkapan usaha, iklan dibayar di muka, piutang bunga, dan cadangan kerugian piutang. Kita cantumkan eh, nominal-nominal yang sudah mengalami penyesuaian. Setelah itu kita akan jumlahkan ini. Setelah mengalami jumlahkan, ini data yang bisa dijumlahkan. Lalu kita tulis di sini total aktiva. Yang masuk adalah ini nih. Lalu aktiva tetap. Aktiva tetap itu ada tanah, bangunan, kendaraan, akumulasi penyusutan bangunan, akumulasi penyusutan kendaraan. Kita tulislah di sini nominal-nominalnya kan. Kenapa dia merah? Karena dia pengeluaran kan. Terus habis itu kita total ini taruh sini totalkan jadi 445 juta. Lalu setelah itu total aktiva tetap, cari total aktiva tetap itu total 485 juta dikurang 42 juta 845 ribu menjadi 520 juta 470 ribu. Itu total aktivanya. Lalu kita masuk ke utang. Oke, masuk ke utang lancar. Terdapat ada 3, yaitu utang usaha, utang pendapatan, dan utang gaji yang terdapat di neraca lajur maupun jurnal umum, buku besar, AJP-nya, dan lain-lain. Utang usahanya dia itu 46.500.000, utang pendapatannya 5 juta, utang gajinya 500, berarti di sini totalnya 52 juta. Dari sini nih, masuk kita ke modal. Total utang lancar kan 57 juta. Modal akhirnya dia 468 juta 470 ribu. Jadi 52 juta dikurang 468 470 ribu, hasilnya 520 juta 470 ribu. Dan neraca ini harus balance antara ini total aktiva dengan
total utang dan modal. Karena sudah balance, berarti laporan keuangan ini, laporan keuangan dari ketiga ini adalah balance, sesuai. Setelah laporan keuangan sudah dibahas, maka kita akan membahas buku besar Staffel. Di buku besar Staffel ini terdiri kolom bulan, keterangan debit kredit, saldo debit kredit. Data semua ini akan diambil dari buku besar dan keterangan transaksinya diambil dari jurnal umum. Di sini dicantumkan saja yang masuk ke debit berapa dan dimasukkan kredit berapa. Karena di debit dia saldo nominalnya besar, karena dia saldo di nominal debitnya besar, maka akan dicantumkan di debit, yaitu nominalnya juga akan mengikuti debit karena lebih besar di debit. Kalau misalnya dia lebih besar di kredit, maka akan dicantumkan di kredit saja. Lalu setelah itu di sini 30 juta masuk di debit, terus 30 juta dikurang 2.500.000 karena di kredit. Pokoknya kalau misalnya dia ke kredit, maka dia akan berkurang. Kalau misalnya dia di debit, maka akan bertambah saldonya. Setelah dia menemukan akhirnya, berarti akan total akhirnya adalah 6 juta. Oke, baik. Setelah buku besar Staffel sudah selesai kita bahas tadi, maka kita akan melanjutkan ke laporan arus kas. Di laporan arus kas ini ada tiga, yaitu operasional, investasi, dan pendanaan. Kita bahas pertama adalah operasional. Arus kas kegiatan operasional. Arus kas masuk adalah penerimaan pendapatan usaha, pendapatan sewa, piutang, pelunasan piutang, dan lainnya. Lalu kita cantumkanlah nominal-nominalnya, lalu kita tulis di sini jumlah arus kas masuk kegiatan operasional itu berapa dari semua total transaksinya, yaitu adalah 20 juta, 28.500. Setelah itu kita tulis arus kas keluarnya, yaitu pembayaran atau pembelian atau pembiayaan. Kayak membeli kue dan catering gitu, dan pembayaran-pembayaran ataupun lainnya. Tulis nominalnya di sini. Setelah itu kita jumlahkan dan tulis di sini jumlah arus kas keluar kegiatan operasional sebesar 42.500. Terus habis itu kita mau nyari arus bersihnya nih, arus bersih kegiatan operasional. Caranya 28.500 dikurang 42.500 adalah 14 juta. Lalu kita masuk ke dua, arus kas kegiatan investasi. Karena dia adanya arus kas keluar itu pembayaran dan pembelian, maka kita tulis aja di sini pembayarannya, pembayaran dan pembelian saja, harus kas keluar saja karena arus kas masuk tidak ada. Jadi dia di situ dia membeli kendaraan jadi masuk ke investasi sebesar 10 juta, yaitu jumlah arus kas keluar kegiatan investasi. Lalu ada arus kas kegiatan pendanaan karena dia ada kas masuknya, yaitu adalah penerimaan modal sebesar 30 juta, maka akan masuk jumlah arus kas masuk kegiatan pendanaan adalah 30 juta. Lalu kita mau nyari total kas. Total arus besi dari kegiatan operasional dikurang dengan total arus kas keluar dari kegiatan investasi, lalu jumlah arus kas keluar dari arus kas masuk dari kegiatan pendanaan dikurang menjadi total kasnya adalah 6 juta. Lalu di sini tertera saldo kas dan setara awal periode. Maksudnya itu adalah saldo kas awal periodenya itu berapa? Kita ambil dari buku besar Staffel, yaitu adalah 6 juta. Setelah itu 6 juta total kas itu ditambah dengan total kas setara adalah sebesar 12 juta. Total kas dan saldo kas itu harus balance, harus sama. Jadi kalau misalnya total kasnya 6 juta, di sini juga harus 6 juta. Berarti hasilnya 12 juta. Baik, sekian dari pemaparan saya, Yohanes Konotan, kelas 10 AKL. Terima kasih.